Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Di episode kali ini, sebelum dimulai channel Nur Petunjuk dan Kecerdasan, Nur Petunjuk Kecerdasan, subscribe dulu ya yang belum subscribe, yang belum like, comment, share. Komennya kami tunggu biar kami bisa apresiasi apa yang diinginkan oleh pemirsa, tapi itu tetap kami tampung nanti pada saat pasnya kami utarakan gitu. Jadi tadi melanjutkan jalan yang lurus itu bagaimana, jalan yang lurus itu bagaimana, di mana, seperti apa, apakah aspal hot mix, apakah pakai semen, atau pakai plastik, atau tanpa jalan. Pesawat kan nggak ada jalannya. Kereta api lurus karena memang pakai besi. Tapi mobil ruwet, akeh mobilnya soalnya, jadi ruwet. Yang paling enak itu pesawat, pencet di sini sampai di sana tanpa perlu jalan, wis langsung tekan ground. Cuman butuh landasan, mahal biayanya bikin landasan di keberangkatan dan kedatangan. Jadi yang mana yang termudah? Ikutin apa kata Ki Jolo Jolo berdasarkan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, dan Al-Furqan. Oke, terima kasih. Makanya dari dua ayat yang telah diketerangan dari surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Kebetulan ya di surat At-Taubah, artinya taubah itu kamu kembali sesungguhnya. Ya, kembali lagi pada persaksian itu nanti, karena kamu kembali itu dua arti. Artinya kembali ke persaksian, atau kamu dalam perjalanan kekhaliwan akan kembali menuju ke tujuan itu nanti, nurnya Allah itu, sehingga kamu nanti bisa menyatu ke sana, melebur ke sana. Makanya dikatakan wa awal wa akhir. Sesungguhnya kalau dengan betul-betul gani, dengan pikirkan, dengan pemikiran yang mendalam, itu ternyata luar biasa, pasti gitu. Karena ternyata jalan Siratal Mustaqim itu adalah jalannya para nabi itu. Dari nubuah, risalahnya Nabi, sehingga nanti secara spesifik kamu bisa dikatakan orang yang mendapatkan karunia sekaligus hikmah. Itulah nanti nikmat namanya, karena gabungan karunia dan hikmah itu nanti menjadi nikmat, sehingga kamu bisa ngemake apapun itu. Sesungguhnya ke sana arahnya ya. Itulah jalan, sehingga nanti semua peraturan yang ada di jalan itu, itulah nanti ayat-ayatnya Allah itu sebagai rambu-rambu sebetulnya ke sana. Makanya setelah ini buka lagi surat dan ayatnya, Mas. Ya, Mas, dilihat dulu Mas, ngapunten, kelupaan. Surat At-Taubah itu tadi surat keberapa, Mas? Surat 128 Itu kan ayat. Suratnya, surat At-Taubah itu surat berapa? Surat 9. Surat 9 ya? At-Taubah diingat-ingat. At-Taubah itu surat ke-9. Ayatnya 128 dan 129. Nah, ternyata At-Taubah itu ditaruh di 9 itu, karena itu untuk makhluknya, biar jenengan bisa kembali yang makhluk. Betul-betul saya heran, Allah ini kok luar biasa itu. Apa-apa yang berkaitan dengan kepentinganmu sendiri, ya wis dikekno dengan jumlah yang sesuai dirimu itu. Makanya hitungan angka 1 sampai 9 itu makhluk. Ya, 10 jangkepnya Gusti Allah hadir 0 itu, 1 dengan 0 itu. Udah itu ya untuk penegasan. Terus habis itu surat Al-Anbiya ayat 107, Mas.
107. Al-Anbiya surat berapa Mas disebutkan? 21. Al-Anbiya itu surat 21. 21 ya. Ayatnya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Nah, makanya sesungguhnya kalau jenengan perso yang di surat Al-Anbiya ayat 107 ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata kenabian dan kerasulan itu meliputi seluruh alam. Tidak sekedar di alam semesta atau di mana, ya dari alam arwah itu tadi. Di alam duria, alam kubur, alam akhirat, alam semesta, alam mulki, alam semesta, alam apa Mas? Alam arwah, alam duriat, alam kubur, alam akhirat, alam mulki, terus alam semesta, terakhir alam kelanggengan atau alam keabadian atau alam Bakok. bukan bakok itu asmanya Allah. Kita cukup abadi saja karena nanti ada bakok berkaitan dengan kholidi, terus ada abadi itu makhluk itu. Jadi harus bisa membedakan ke sana nanti. Nanti saya bahas lah, dengan ben ngerti antaranya abadi, kholidi sama bakok. Karena bakok itu memang Allah, nggak bisa ada karena kaitan dengan zat. Makanya kalau sudah begitu jenengan nanti bisa membedakan. Sehingga tahu betul gitu loh bahwa kamu nanti, oh ternyata saya yang butuh, oh ternyata saya sebagai hamba, berarti saya tidak berhitung dengan Allah ini. Itu loh maksud saya, ini mengembalikan biar jenengan nanti bisa memposisikan diri itu. Karena sulitnya orang hidup di sini itu kadang dia tidak ngerti lungguin yang di gitu. Wis awake dhewe iki dijak sopir sing ngejak mak pecel, sopirnya njaluk rawon karo bistik niku kira-kira mbok penom ndase ora. Nyuwun sewu lho guyu dia. Itu lho. Kan ya kurang ajar ngono lho. Itu lho. Aku sing kene iki wis ngejak, penak-penak dhek karek numpak. Mbasa aku, wah aku pengen pecel, pesen pecel. Lah sing tak ajak pesene bistik. Terus pesene ya nyuwun sewu ndak lah. Ini artinya kau kabeh kaitannya bahwa arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu loh sesungguhnya. Yang nafsu itu mau menguasai dirinya. Makanya jenengan ben pirsa lah. Artinya tahu diri lah. Orang tahu diri kan berarti kenal mbek awake itu Mas. Iya. Ngerteni posisi kita Bisa gitu. mengukur keadaan. Nah gitu loh. Maksudku umpan pakai papan gitu loh. Nek orang Jawa ngomong gitu. Artinya gini lah. The right and the job apa Mas? Apa biar enggak ya the right apa ya situlah pokoknya sampai fit and proper semua itu pas gitu lah. Bingung saya ini pinter saya cerdas saya biar kuliah, saya masih ingat itu di perkuliahan kalau dulu saat apa ya jadi ketua itu ya kamu tuh harus ngerti jobmu gitu. Lah ini kan saya tuh membahas itu sesungguhnya, makanya hati-hati jenengan. Ojo saenake wis dikon nyopir dibayari, biasane nyopir angkot kon nyopir Alphard. Nah, mbasa mlebune restoran wis sing ngejak mangan pecel jenengan jaluke rawon. Itulah pemirsa nggih. Sepurane sing akeh saya itu bukan apa-apa. Tapi sehingga kita nanti ngerti posisi kita, tahu diri, tidak melampaui apa yang kita angan-angankan, ambisi kita jangan ambisius lah. Jadi over confident jangan, tapi under confident ya jangan. Wis wajar aja lah, biar menjadi umatan wasaton yang tengah-tengah itu. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan tidak berlaku untuk para motivator. Silakan lanjutkan. Itu asik ini pemirsa ya, karena jenengan ini kan sudah ngerti jalan.
Ternyata yang dimaksud dengan jalan Shirathul Mustaqim itu nanti kembali ke umul kitab sesungguhnya. Pengajian ini hanya untuk yang ingin jadi Abu Bakar. Kalau yang nggak mau jadi Abu Bakar, silakan jadi motivator. Kayak kelejingan. Makanya jenengan lihat, ini sebetulnya kembalinya kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di situ orang yang mendapat karunia dan nikmah hikmah itu sesungguhnya spesifik sifatnya. Ada 4 itu, Mas. Satu adalah para syuhada. Syuhada itu ya semua makhluk yang namanya manusia kan pernah disaksikan dan menyaksikan, Mas. Itulah syuhada nanti sebetulnya. Tapi kamu harus kembali ngerti kesyuhadaanmu itu. Kalau enggak nanti enggak syahid kamu. Karena ini terkait terus loh ya, nyun sewu pemirsa. Kamu dikatakan syahid itu karena sesungguhnya kamu makhluk yang bersahadah itu, Mas. Makanya nanti kalau meninggal bisa rojiun, itu kamu menjadi syahid. Bukan karena kamu tukaran perang bacok-bacokan karo orang yang kamu katakan non, itu bukan, sesungguhnya bukan itu. Itu loh, Mas. Udah paham sekarang pemahaman syahid? Jauh bertolak belakang dengan yang selama ini kamu pahami enggak? Kalau bumi dan langit kan dekat. Ini bumi apa langit sama jerone bumi. Jadi lewat laut dulu, jerone mana? Ini Nyun Sewu ya. Ternyata beliau sendiri ngomong seperti itu. Setelah kamu syahid dengan kemusyahadahanmu itu, maka menjadi orang sidik. Nanti berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq itu, Mas. Siddiq itu kamu membenarkan dan merasakan apa yang ada di dalam dirimu itu persaksian semua ternyata, gitu loh, Mas. Sehingga nggih leres Gusti, ternyata kejadianku pun selama itu disaksikan dan menyaksikan kejadian itu, kan berarti tidak pernah mengkhianati. Siddiq ini nanti kaitannya bukan Abu Bakarnya tapi Siddiqnya itu, Mas. Makanya dari anggap aja yang pernah saya lalui sebagai pengalaman pribadi. Ya. Dari 10 orang yang meninggal, 10-10-nya mesti mendelik ning dhuwur. Nah, setelah semuanya mendelik ning dhuwur, nggak ada yang lihat ke bawah atau melihat lurus ke depan. Semua mesti lihat ke atas orang mati itu. Iya. Nah, akhirnya karena saya pernah baca ayatnya, cuman saya lupa ayat itu apa. Jadi ternyata yaitu yang disebut pada akhirnya penghuni neraka lebih banyak, atau yang jadi bahan bakar api neraka itu lebih banyak daripada yang itu. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi, asalnya asing kembali asing. Jadi sesuatu yang benar itu asing. Iya. Ya sudah. Kebenaran itu asing. Begitu mendengarkan itu akhirnya cuma bisa manggul-manggul. Ojo kata orang lain, orang jauh, wong dulure dhewe sedarah diajak loh. Kadang ya enggak mau. Tapi begitu saya paham itu saya gini. Alah, ngandani awakmu. Wong bapake Nuh itu loh, kepingin anaknya mlebu swarga ya enggak iso kok. Lah apa lu bingung sekarang. Tapi tetap kan eman-eman. Iya. Itu tak sekedar eman-eman. Ya wis nafsi-nafsi. Ya, betul. Akhirnya memang harus seperti itu karena kalau kembali ke apa yang kita baca ini tadi semua loh, Mas ya. Iya. Sehingga jenengan memposisikan diri tadi tepat gitu loh. Enak sudah. Nggak usah dipikir ngendeng, tapi mikir adim iki ya kudu gendeng karena jenenge adim. Ya. Memang berat lah. Adim itu memang berat. Ya seperti yang disinggung oleh di Jolo-Jolo kemarin, tidak mungkin menemukan permata atau berlian di tengah sawah. Harus ke Kalimantan yang tanahnya keras. Ya. Ke Sumatera pun belum tentu ada. Ya, itu pun harus menggali bumi dulu. Menggali bumi, ngerong. Minimal ngerong. cirinya kalau mau ketemu permata, ketemu emas dulu. Oh, ya. Karena kalau sudah ketemu emas, itu sudah mulai keras. Tapi belum tentu juga ada permata. Emas murni yang 24 karat kayak angel yang minta ampun. Iya. Oh, pokoknya permata. Betul. Nah, makanya harga permata sampai disebut permata adalah abadi.
buat pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang masih usianya di bawah 25 tahun, ngumpulkan uang yang banyak biar bisa beli permata buat calon istrimu. Monggo dijawab. Oke, terima kasih. Tadi sampai sidik ya. Setelah pertama tadi syahid, syahidna itu menjadi syuhada, kamu akan menjadi syahid. Akhirnya karena kamu sudah membuktikan persaksianmu itu tidak bohong dan kenyataannya ada, akhirnya kamu menyidikkan itu. Sidik itu membenarkan kesaksianmu itu sendiri, Mas. Karena kamu merasa tidak dibohongi oleh Allah. Dan ternyata kesaksianmu sampai sekarang kira-kira bohong ora, Mas? Nah, kenyataannya kan sudah ada itu loh, Mas, maksudku. Nah, Sempurna. iya, setelah sidik membenarkan tentang persaksianmu, maka melompat tangga yang berikutnya adalah kamu ngamalan sholikan, menjadi orang yang soleh. Karena apa? Setiap pelakumu mengikuti kemusyahadaanmu itu sendiri. Jadi relevansi itu loh, Mas, dalam rule, tidak lepas dari rule itu sendiri. Karena persaksianmu pakai ilmu, Mengikuti aturan. mengikuti aturan yang Aturan ada. Gusti. Sebetulnya arahnya ke sana. Karena mengikuti peraturan yang ada itu. Nah, setelah itu namanya kamu melakukan sesuatu yang sifatnya ilmu, karena dirimu sendiri ternyata ilmu, dirimu sendiri adalah persaksian dan disaksikan, maka meliputilah itu Allah di situ, gitu loh. Sehingga puncaknya apa? Kamu menjadi orang yang termasuk ditambahkan namanya al-ulama'u warasatul anbiya. Karena mengapa? Persaksianmu ilmu, kejadianmu ilmu, langkahmu melalui ilmu, sehingga setiap sholat kamu ruku'e neng ilmu, sujudmu neng ilmu, lungguhmu neng ilmu, ngadepmu akimi sholata warobaka fakabir Allahu Akbar neng ilmu ne Gusti Allah. Itu sesungguhnya makanya jenengan kok akhirnya tahiyatu wassalam itu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok nganan dan kiri, sesungguhnya itu bentuk lingkaran yang menjadi wa awalu wa akhirunya itu sendiri. Artinya mi'rajmu itu sesungguhnya kamu napak tilas awalnya bumi dan langit bersatu padu, kamu tapak tilasi dengan bentuk ritual sholat. Kamu naik tangga 10 merupakan sebuah kesempurnaan, dan itu di alam akhirat. Makanya saat sholat yo kelingan bojo, yo kelingan anak, yo kelingan utang piutang, yo kelingan apa wae, ora dadi masalah, ora ndadekne batale ritual sholatmu. Tapi awakmu nggak merespon alam semesta, itulah tinggal landas. Kurang gimana saya mengetengahkan itu? Tapi saya nggak paham. Ya jelas. Artinya gini, yang saya sebutkan nggak paham. Kok moro-moro ngomong 10-nya? Nah, itu yang saya nggak paham. Dari mana? Artinya kan, apakah gerakan sholat itu ada 10 macam? Itu pertanyaannya sebenarnya. Nah, ini saya bukakan. Akimi sholata warobaka fakabir, takbir itu pertama, Mas. Moco fatihah itu kedua. Terus habis itu warka hatta tadema'ina rokian ketelu. Hatta tadema'ina ko iman ngadeg korupuk sampean. Iku kepapat. Mari ngono kelima, keenam, kepitu sampai tahiyatus salam. 10 Mas tangganya. Oh, tangganya bukan gerakannya. Waduh, itulah makanya camkan dan cermati apa yang saya omongkan. Apa yang saya omongkan tidak mungkin saya lepas dari Al-Quran, itu aja sudah. Jenengan makanya jangan tergesa-gesa Al-Quran itu. Cermati betul. Sehingga nanti arahnya Ki Jolo ngomong itu ternyata dari step ini ke step ini. Ki Jolo kok sampai tahu itu. Makanya nanti nek wis masuk neng sholat wis tak bahas iku. Dan jenengan ngerti tenan aturannya itu, runtutannya. Mengapa sesungguhnya kamu termasuk napak tilas? Ma'arid itu napak tilas kamu sebetulnya. Karena awalnya alam semesta ini satu padu, tapi dipisah bumi dan langit. Tapi kenyataannya saat kamu sholat, kamu menyatukan kembali bumi harus sirahmu, langitmu itu. Itu napak tilas. Makanya itu nanti ada asrokalnya, ada ma'aridnya. Kesana apa?
dikasihlah disambungkan kembali dengan bersujud itu. Ya karena itu napak tilas lah, sehingga kamu nanti ngerti sebetulnya kamu itu kan dari ilmu, melalui ilmu sendiri, menerapkan ilmu sendiri, mempraktekkan ilmu sendiri, makanya napak tilas semua itu loh sebetulnya. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu nanti kaitannya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wes kemasannya dari surat Al-Ikhlas. Salat itu sesungguhnya. Makanya itu kamu sebut sebelum kamu masuk sholat. Dan anasmu itu karena kamu nanti untuk memahami tentang korelasi antara jin dan jiwamu. Karena kamu menghadapkan jiwamu itu kepada Allah. Masih banyak lah kalau dibahas ya. Saya nanti kalau bahas itu malah kesana saya nanti gitu loh. Iya ya enggak usah khawatir, tak bahas itu dah. Oke, pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jangan lupa, jangan nonton tok, pencet subscribe, jangan ikut tok. Ya, nggak minta yang lain, subscribe. Nah, nggak komen lah minimal, tambah senang kita kalau di komen itu, karena tahu saya yang bodoh, apa panjenengan yang bodoh. Karena di komen itu kita bisa baca, udah nangkep belum sih, gitu loh. Karena memang kita ini bodoh. Masih mending saya ngomong bodoh. Kalau saya ngomong pakai ayat yang terakhir, duduk ayat terakhir, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajat. Berarti kan kayak ini gak ada derajat ya aslinya. Nah itu loh, masih karuan bodoh itu sih urip. Makanya terbukti saat jenengan sujud ngambung bumi, silitmu neng dhuwur karena derajatmu hilang. Karena terbukti apa, singgah sanamu nempel ke material. Itu jenengan harus menyadari itu nyuwun sewu ya. Karena kelangitanmu kalau kamu tempelkan ke material yang sifatnya bumi, yang paling tinggi adalah pantatmu. Selesai. Pantatnya enek vagina nih, enek wong wedok, enek wong lanang ya enek kacuke. Isine gilani lah. Silit itu ya bolongannya feses. Bayangkan itu. Nah, makanya ini sangat relevansi ya, Banda. Sangat logik ya, Banda. Sangat logik. Tidak perlu dibayangkan kan? Nggak perlu, Gusti kok. Kamu mau bayang no. Ngeluh sampai. Delok anaknya apa sih? Sudah melintasi portal berapa alam kamu ini tadi? 99 lah. Biar menuju ke 100 kan 20 beda kan. Jadi udah 2 step. Gitu aja. Asik kan? Kalau mau ke 1000 kan 3 step itu. Karena ada bunyinya kan. Malam 1000 bulan. Wah, itu nanti kita bahas melewati ini. 0 pertama ya bodoh. Ya. 0 kedua tolol. Ya. Kalau 03 bodoh, Puncak. tolol sama goblok. Pokoknya dua-dua terus. Tapi kalau sudah melewati malam 1000 bulan Lailatul Qadar, kali siji mana? Lah, Nah. ini senengannya buka-buka itu nanti saya bahas sendiri. Tentang Lailatul Qadar selama ini pemahaman jenengan silahkan seperti apa. Tapi nanti akan saya buka yang luar biasa Lailatul Qadar itu ya. Oke, makanya pemirsa, ikuti terus. jangan lupa subscribe. Kita lanjutkan di video berikutnya.